bersama-sama. Mari kita dengarkan ya. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, diberikannya kuasa menyembuhkan banyak orang. Adik-adik, jumpa lagi ya. Hari ini sudah sekali adik-adik belajar Bina Iman. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Temanya adalah jalan bersama Tuhan Yesus. Tujuannya apa ya Kak? Tujuannya supaya adik-adik tetap setia mengikuti dan taat pada Tuhan Yesus serta siap mengikuti terus. Sebelum mulai, ayo kita dulu yuk. Iya. Semangat, semangat, semangat. Anak biar terus. Yes, yes, yes. Ayo teman-teman, kita mengundang Yesus di dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. To Jesus turning to, wale wale ya, wale wale ya, wale wale ya. Jesus turning to, wale wale ya, wale wale ya. Yesus mere kami hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yesus mere kami hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Nah, setelah tadi kita bernyanyi bersama dengan teman-teman semuanya, sekarang adik-adik kita berdoa yuk. Ambil posisi berdoa. Sudah? Ayo kita tutup mata kita pejamkan dan kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih kami haturkan kepadamu karena hari ini kami boleh berkumpul bersama secara online dalam pertemuan APP kedua. Kiranya Engkau mau menyertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu pada hari ini. Berkati agar tema pada hari ini berjalan bersama Yesus dapat menjadikan kami anak-anak-Mu yang lebih baik ya Bapa. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu dari kakak-kakak pembina dan juga aktivitas yang akan diberikan. Semoga kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dari awal hingga akhir. Di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, kami berdoa, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Markus 6 ayat 6b sampai 13. Lalu Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan.
Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik. Adik-adik, kalian tadi sudah mendengar firman yang diambil dari Injil Markus, ya kan? Di sana diceritakan Tuhan Yesus berjalan dari desa ke desa untuk mengajar. Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk memberitahukan orang supaya bertobat. Kenapa kok berdua-dua? Karena dengan berdua-dua mereka bisa saling menolong, saling mengingatkan. Nah, apakah kita sebagai orang Katolik sekarang itu juga diberi tugas, diutus juga? Ya, kita juga diberi tugas. Tugas kita ada 3. 1, mengenali iman Katolik. Dengan cara apa? Dengan sering pergi ke perayaan Ekaristi dan kemudian membaca Alkitab. Kedua, menjalankan iman Katolik kita. Dengan cara apa? Berdoa, berbuat baik, mengasihi sesama, dan menjauhi yang dilarang oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Gimana taunya kalau Tuhan gak suka? Apa yang orang tidak suka, pasti Tuhan tidak suka. Kalau kamu marah, cubit orang, sakiti orang, Tuhan tidak suka juga itu, karena orang itu juga nggak suka. Kemudian ketiga, menyebarkan iman Katolik. Dengan kita mengenali iman Katolik kemudian menjalankannya, otomatis iman Katolik kita disebarkan. Orang menjadi tahu, oh orang Katolik itu baik ya, oh orang Katolik itu mengasihi ya. Nah, dengan demikian mereka akan tertarik dan pada akhirnya bertobat. Untuk apa kita diutus itu? Untuk keselamatan dan perbaikan hidup umat manusia. Nah, tapi jangan takut kalau diutus dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah membekali kita dengan kuasa atas roh-roh jahat. Roh jahat yang mengusir setan. Mengusir setan bukan setan yang seperti di film-film, tapi pengaruh dari setan. Apa itu? Sombong, malas, marah, iri, dengki, dan lain-lain, pokoknya dosa. Kemudian kita juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dengan apa? Dengan iman kita berdoa bersama orang yang sakit, maka akan terjadi mukjizat kesembuhan. Ya, dan Tuhan sudah berjanji akan selalu menyertai kita sampai selamanya. Ya, sampai jumpa. Adik-adik, setelah tadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan, yaitu perutusan Yesus kepada para rasulnya untuk pergi berdua-dua, menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Nah, sekarang kita mau buat juga aktivitas untuk pergi berdua-dua. Kakak akan ajak adik-adik untuk mempersiapkan bahan-bahan aktivitas pada kegiatan ini, yaitu kertas lipat. Boleh kertas lipat warna putih juga nggak apa-apa kalau ada HVS di rumah. Kemudian bisa sumpit, bisa lidi atau tusuk sate. Kemudian gunting, lalu ada spidol, tentunya untuk mewarnai dan isolasi. Kita mau buat sesuatu dari kertas lipat. Caranya ada dilihat. Kita akan lipat 2 kertas lipat ini sama persis. Kita tekan, lalu adik-adik kita buka dan lipatlah. Ada garis tengah, yang sisi kiri lipat ke garis tengah, sisi kanan juga lipat ke garis tengah.
seperti pintu ya adik-adik ya. Lalu ini kita jadikan satu, kita tempelkan tapi tidak menggunakan lem, begini saja adik-adik. Lalu ambillah spidol, kemudian gambarlah spidol, gunakan spidol ini untuk menggambar di sini. Kalau adik-adik inginnya laki-laki, anak laki-laki boleh, anak laki-laki mau perempuan boleh perempuan. Jadi yang kita gambar mulai dari yang terbuka, kita buat kepala manusia. Sisi yang sini adik-adik ya, kepala manusia ini kakak buatnya laki-laki. Kemudian kita buat bagian tubuh manusia, ada bahunya, lengannya, ya adik-adik ya. Kemudian ini tangannya kita rekatkan di sini supaya nanti akan jadi satu. Lalu kita buat celananya atau roknya untuk anak perempuan, kakinya seperti ini adik-adik, boleh pakai alas sepatu atau sandal. Kalau sudah hanya seperti ini saja. Kemudian kita ambil gunting, kita gunting yang sudah kita gambar. Ini adik-adik ya. Nah, yang ini jangan gunting. Ini yang ada garisnya baru kita gunting. Kenapa? Kalau nanti ada di gunting yang sebelah sini, nanti tidak akan bisa bersatu. Ya. Adik-adik, bila sudah seperti ini, kita akan buka. Ya, jadi bergandengan. Ada dua orang yang diutus oleh Yesus untuk pergi berdua-dua, tapi karena pandemi, dua orang ini tetap di dalam rumah saja, tapi mampu membawa berkat bagi sesama, saling berbagi berkat. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita gambar bagian wajahnya, kemudian pakai bajunya adik-adik ya. Nanti seperti ini yang sudah jadi, yang kakak buat. Kita buat seperti ini ya, ini bagian-bagiannya. Yang perempuan seperti ini, kemudian yang laki-laki ya, kita gambar. Ya adik-adik ya, kita gambar. Kemudian nanti kalau sudah kita gambar adik-adik, kita beri warna yang bagus ya, kita beri warna yang bagus. Alat-alat mau warna yang ada di rumah boleh krayon, spidol atau pensil warna. Kalau sudah, belakangnya ini kita beri tusukan sate atau juga sumpit, kita taruh di belakangnya, kemudian kita kasih saus. Ya adik-adik ya, caranya sangat mudah. Seperti ini. Akan menunjukkan yang sudah jadi dari sini. Ini ada laki-laki, gandengan tangan, yang perempuan. Jadi boleh dibuat 2 pasang atau 3 pasang, 4 pasang, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kemudian nanti kita bisa main bersama saudara kita di rumah, ya. Kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa harus berdua? Karena apa? Saling melengkapi satu sama lain. Di rumah adik-adik bisa melengkapi mama melengkapi adik-adik, itu juga dengan papa, dengan kakak, ya adik-adik ya. Dan kalau sudah kita sini, adik-adik kita lanjutkan. Terima kasih, kita lakukan puji-pujian dan doa-doa selanjutnya. Terima kasih untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Semoga kami selalu siap mengikuti Engkau dan turut akan perintah-Mu dalam berbuat baik kepada sesama. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berjalan bersama-Mu, taat dan setia kepadamu, setia mengikuti via online setiap minggu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah adik-adik tadi menonton aktivitas via online, jangan lupa mengirim hasil ke IG via Roh Kudus. Dan 5M: pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.